Kalau ingin mendapatkan kehidupan di dunia yang sifatnya surgawi. Jadi konteks kenikmatan dunia itu, konteks kehidupan, walaupun kita membawa misi, ya, konsep dasarnya itu keindahan, kesenangan, ketenangan, itu konsep dasarnya. Karena itu kalau kita masuk ke ayat 38, ini kan masih ayat 35 ya. Kalau sudah masuk ke ayat 38, itu jelas Allah sampaikan. Qul ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekarang Adam, Hawa, kan misi dimulai, turun kalian semua ke bumi. Bersamaan dengan turun itu aku turunkan juga pedoman berkehidupan. Kalau pedoman ini diikuti, maka aku jamin kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Semua misi kehidupan di bumi, apapun itu yang dijalani, dalam konteks beribadah, dalam konteks bersosial, konteks berinteraksi dalam kehidupan secara universal, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka semua yang dijalani itu lekat dengan ketenangan. La khauf, enggak ada kegelisahan. Walaupun ada ujian gelisah, tapi karena tingginya ya akses yang dia dapatkan dari pedoman yang Allah turunkan, ilmunya dia punya. Di rumah tangga bukan nggak ada masalah, tapi dia sudah dapat ilmunya, cara menyelesaikan ini seperti ini. Sehingga ketika masalahnya datang, dia sudah paham cara menyelesaikannya. Ya, dia punya solusi sebelum problemnya muncul. Nah, itu gambarannya. Tadi ilmu ke sini. Makanya nggak ada apapun kegiatan di bumi itu yang terpisah dari pengetahuan, nggak ada. Ya, mau di rumah tangga, mau ke pribadi. Kenapa orang tidak stres? Karena tahu ilmu untuk menenangkan jiwa. Karena tahu ilmu mengatasi stres, dia tidak stres. Bukan berarti tidak ada ujian stres, tapi ujian itu menjadi kecil tatkala orang tahu solusinya. Itu gambarannya. Jadi ini konstruksi berpikir yang cukup lengkap, bagaimana diberikan, diinstalkan, disiapkan, diujikan, sampai dipraktekkan. Gitu ya. Nah, kembali ke sini. Karena konsep dasarnya adalah ketenangan, walahum yahzanun, dan kesenangan. Tidak sedikit senang. Di konsep dasarnya, apapun yang kita jalani dalam kehidupan di muka bumi ini, jalanlah dengan kesenangan. Ya, kenyamanan. Orang senang itu kan nikmat. Ya, apapun yang mau diraih, nggak harus diartikan dengan kekayaan, kedudukan. Toh ada orang biasa-biasa hidupnya bahagia. Karena paham cara menjalani kehidupan. Itu intinya. Ya, bukan harus melulu harta, bukan harus melulu kedudukan. Paham. Ketika paham tentang kebahagiaan, maka dia memilih jalan yang meringankan untuk ditempuh dalam perjalanan misi ini. Pada akhirnya kan yang abadi akhirat. Supaya nggak punya beban. Orang pintar itu kan nggak menumpukan beban, gitu kan? Ya, ini gambaran singkatnya. Ya, dikembali ke sini. Kalau kita ingin membangun kehidupan yang surgawi, sepanjang ada di bumi ini, kita bisa turunkan konsep dasar ini, jannah di sini. Ya, apa yang harus dilakukan? Satu, isi dengan ilmu. Bukankah Adam alaihissalam sebelum ditempatkan di jannah ini, telah Allah install pengetahuan? Isi ilmunya. Apa yang mau dikerjakan sekarang? Passionnya apa? Bakatnya? Pasti potensinya banyak. Ya, harus punya jalan hidup. Apa yang mau dipilih nih dalam menjalani kehidupan di bumi ini? Ya, apakah memilih lewat jalur pengetahuan, jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, kiai, dan seterusnya? Apakah memilih dengan harta benda, jadi pebisnis, pedagang? Ya, apakah memilih dengan kedudukan? Ya, jadi dari mulai yang paling dasar, RT, RW, kemudian ke atas sampai jadi presiden misalnya, ya kan? Atau memilih dengan tenaga? Ya, simpel saja. Yang penting saya jalani kehidupan, saya bahagia, saya meninggal, husnul khatimah. Ya, apa yang mau disiapkan? Apapun yang akan dijalani, maka tidak akan terlepas dari ilmu. Ilmunya apa? Anda pilih, saya pengen jadi ahli tafsir. Udah belajar, siapkan dari sekarang. Konsisten itu sampai dengan wafat. Saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Ada ilmunya juga. Turunkan ilmunya. Keluarkan pedomannya. Apa di Quran, apa di hadis. Bagaimana prakteknya. Setelah komplit semua, pelajari, prakteknya dijalani. Dan itu yang dijanjikan akan diraih. Ya, akan diraih. Nah, kemudian, selanjutnya setelah itu apa? Disadari bahwa setiap tahapan ini akan ada tantangan. Ini poinnya. Jadi kalau seseorang menjalani kehidupan di bumi, tidak ingin ada ujian, tidak ingin ada tantangan, itu mustahil. Mustahil. Bersamaan dia hidup, bersamaan itu pula dia akan diuji. Karena ujian datang untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan ingin membebani. Ilmu itu kalau nggak diuji, nggak akan pernah naik kelas. Gitu. Ilmu kalau nggak diuji, nggak akan kelihatan kualitas. Karena itu datang ujian untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan menaikkan derajat. Naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kan bahasa paling gampang orang sekarang, Allah sedang ingin menaikkan kelasmu, gitu kan? Ya. Tapi itu fitrah berkehidupan. Karena itu ketika ditarik ke pemahaman ini, sudah kita memilih sesuatu, basicnya ada ilmu, dan sudah siap dengan ujian. Nah, ilmu yang kita siapkan itu sekaligus juga ilmu yang disertakan untuk mengatasi berbagai macam ujian yang akan dilalui. Dinamika tadi dipahami. Ada yang akan meningkatkan kualitas, ada yang menguji supaya kita konsisten dalam kebaikan. Ingat, kita itu tidak dituntut untuk bisa meraih hasil.
Yang dituntut itu adalah keberanian untuk berikhtiar mengatasi berbagai ujian yang dijalani. Hasil serahkan kepada Allah. Karena itu kita punya ikhtiar dan tawakal. Hasil itu kan masa depan. Ikhtiar itu sekarang akan kita lakukan. Kita nggak bisa menatap masa depan. Dalam arti menentukan. Ya kan? Mengetahui. Hasil masa depan itu terserah Allah. Karena ilmunya kan ilmu Allah masa depan itu. Masa kini itu yang kita lalui. Nah, masa kini itu babnya ikhtiar. Masa depan itu tawakal. Kita tidak dituntut untuk menentukan masa depan. Tapi kita dituntut untuk merencanakan apa yang akan kita alami di masa depan itu. Rencanakan dari sekarang. Itulah ikhtiar. Hasilnya biarkan Allah yang menentukan, yang menilai dari apa yang kita ikhtiarkan. Jadi yang penting kita munculkan, bukan memikirkan hasil. Kalau begitu nanti pusing. Capek terus. Saya kerja nih untuk mendapatkan sekian. Begitu nggak dapat, capek, lelah, kecewa. Ya kan? Saya belajar supaya dapat ranking begini, supaya masuk begini. Begitu nggak masuk di kampus yang diinginkan, kecewa, stres, marah. Ya kan? Dan dia tidak sadar. Sesungguhnya dengan apa yang telah ia ikhtiarkan, bimbel sana, sini belajar, ternyata Allah ingin akumulasikan pengetahuan sehingga dia ditempatkan di kampus yang lebih baik dari apa yang pernah dia pilih. Ya. Dan jalannya dibedakan oleh Allah, jangan langsung masuk ke situ. Ya, dipindahkan dulu ke sini dapat pengalaman sehingga walaupun tidak sekolah di situ ternyata dia dipanggil untuk mengajar di situ, bisa terjadi demikian. Ya, karena kita nggak tahu apa yang Allah siapkan masa depan kita. Tapi Allah berikan jalan ikhtiar untuk kita hadapi sehingga meningkatkan kualitas kita dan menentukan masa depan yang kita ingin harapkan. Ya. Dan Allah Maha Adil dengan itu semua. Ini gambarannya. Ya. Nah, kemudian dengan ilmu ini, dengan keberanian menghadapi tantangan, maka kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih itu potensinya lebih besar untuk bisa dicapai. Gitu. Jadi ilmu itu dihadirkan untuk memperbesar potensi dari apa yang kita harapkan. Lihat ya. Selanjutnya, ini yang paling penting. Pada akhirnya, semua jenis kenikmatan, keindahan itu puncaknya adalah pada pembuka di ayat ini. Ayat 35. Wa qulna ya adamuskun. Uskun. Ini, uskun. Uskun itu fi'il amr, kata perintah. Sifatnya disebut sakinah. Sakinah. Dari kata sakana yaskunu, ya, sakana yaskunu, bahwa sakinun. Kemudian sifatnya disebut dengan sukun, karakternya disebut dengan sakinah. Di rumah tangga kita mengenal sakinah ya, Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke berapa? 21 ya. Baik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya kan? Sakinah. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang paling luar biasa. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah tempatkan kemudian di jannah ini, pertama Allah terangkan dulu kepada Adam alaihissalam tentang hakikat dari jannah itu sendiri, yaitu puncak keindahan dan kenikmatan. Pada akhirnya segala kenikmatan dan keindahan itu muaranya adalah pada sifat sakinah, ketenangan, kedamaian. Jadi esensi dari keindahan dan kenikmatan itu ketika mendapatkan kedamaian, ketenangan. Anda kaya, tapi tidak tenang, maka kekayaan itu rasanya agak sulit untuk dinikmati. Silakan, saya sering ujikan kadang-kadang untuk dipilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya, biasanya jawaban awal bingung karena saya katakan nggak ada pilihan ketiga. Tapi rata-rata orang memaksa, kaya dan tenang. Ya. Karena kekayaan tanpa ketenangan, ya, itu ibarat pohon tanpa buah. Ya, terlihat seperti bagus, indah, tapi tidak ada yang dinikmati. Baik ya, demikian pula kedudukan. Kedudukan yang tidak mendamaikan. Punya kedudukan, tapi nggak pernah melahirkan kedamaian. Ya, ribut, perselisihan, ya, pertentangan, macam-macam. Nggak ada kenikmatan di dalamnya. Demikian pengetahuan. Pengetahuan yang tidak mencerahkan dan mendamaikan. Maka pengetahuan dipakai hanya untuk apa? Hanya untuk saling bertentangan. Ya, kadang-kadang dipakai untuk menipu, kadang-kadang digunakan untuk menghujat, digunakan untuk membenturkan, nggak ada ketenangan. Karena itu yang didambakan oleh orang semuka bumi itu kedamaian, peace. Kan? Kedamaian. Betapa banyak orang menginisiasi hadir ini untuk damai, bikin lembaga untuk damai, bikin asosiasi untuk menciptakan kedamaian. Bahkan PBB dibuat untuk apa? Misinya perdamaian dunia. Quran cuma turunkan satu kata, uskun anta. Udah damai deh, kan? Damai, yang tenang, yang baik. Jadi pada hakikatnya ketika Allah kemudian menempatkan Adam alaihissalam dan pasangannya untuk bermitra,
menyiapkan misi kehidupan sebelum turun ke bumi pada hakikatnya adalah bagaimana membangun ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kenikmatan. Dan semua ini muaranya adalah pada sifat sakinah. Karena itulah ya kehidupan surgawi terkecil itu miniaturnya ditarik ke dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang sering kita katakan baiti jannati. Rumahku, surgaku. Karena berharap mendapat percikan kedamaian seperti Adam mendapatkan sakinah di dalamnya. Seperti Hawa mendapatkan sakinah di dalamnya. Karena itulah ketika ditarik ke dalam nuansa rumah tangga, muncul ayatnya litaskunu ilaiha. Tapi sekali lagi, sakinah ini muncul setelah apa? Ilmu dan ujian. Karena itulah dalam bahasa Arab, pisau disebut dengan sikin namanya. Kenapa sikin? Karena setelah dibelah-belah, potong-potong-potong, baru jadi kue yang enak. Baru jadi sayur yang lezat. Baru jadi hidangan yang bisa dinikmati. Jadi, terkadang banyak kenikmatan itu bisa dihasilkan setelah melalui masa tempaan yang tidak ringan. Kadang terpotong, kadang diiris, kadang lelah, kadang capek, kadang hujatan, kadang-kadang celaan. Tapi kalau kita paham ilmunya, ternyata semua itu ditujukan kepada kita untuk membentuk ketangguhan dalam diri, sehingga ke depan air mata itu tidak ada yang keluar lagi. Kepekaan itu sudah begitu kuat sehingga berbagai ujian-ujian pun sudah menjadi kecil ketika ditempatkan pada diri kita. Itu poinnya. Jadi berbahagialah kalau sedang ada yang diuji dengan sesuatu yang barangkali berat rasanya, teriris rasanya. Pada hakikatnya Allah sedang mengantarkan Anda pada sakinah. Ketika kita punya keberanian untuk mengatasi itu semua. Ingat, kalau kita memohon kesabaran, Allah tidak akan menginstal sifat sabar pada diri kita, tapi memberikan ujian sehingga hati kita semakin kuat, jiwa kita semakin berkualitas, dan tercipta ketangguhan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu penting belajar pedomannya. Penting untuk belajar. Orang Arab mengatakan sakantis syajaratu idza dhahabat riyah. Itu pohon tenang kembali, rantingnya teduh setelah angin yang menerpanya itu pergi. Jadi orang Arab selalu mengatakan kalau ada pohon yang diterpa oleh angin kencang lalu tenang kembali, itu mereka mengatakan pohonnya sudah sakinah, sudah tenang. Untuk memberikan gambaran bahwa sakinah tidak disebutkan kecuali menunjuk pada ketenangan setelah melewati berbagai macam tantangan. Nah, untuk melewati itu butuh ilmu. Dan ilmu itu meringankan setiap tantangan yang kita hadapi. Makanya pohon yang kena angin kencang dan setelah itu dia tangguh, kuat, tenang kembali, itu lebih kuat akarnya dibandingkan dengan sebelum diterpa oleh angin. Ingat itu baik-baik. Pohon kencang, terpa, goyang, anginnya pergi, tenang, diam. Ketenangannya itu tidak sama dengan ketenangan yang awal. Karena ketenangan setelah ditempa oleh angin yang kencang itu membuat akarnya semakin kokoh. Berbahagialah orang yang semakin banyak diuji. Bukankah orang dapat S3 dari mulai SD, SMP, SMA, dengan S lagi ke atas, S1, S2, S3, sudah banyak diuji kan? Makanya ilmunya semakin kuat, logikanya semakin mantap, dan sebagainya. Kenapa? Karena telah melalui banyak ujian. Tinggal dari keilmuan itu kita luaskan babnya menjadi aspek kehidupan. Itu gambarannya. Ya, karena itulah kenapa diawali dengan waqulna, untuk menunjuk keagungan bahwa semua apa yang kita lalui itu agung di hadapan Allah. Dengan mengatasi berbagai problem kita dapat pahala. Dengan kesabaran ada pahala. Dengan doa ada pahala.